Selamat malam, Jupret Team ketemu lagi barengan sama Dias Danar di Depdagri Dewan Pendidikan Indonesia Dalam Negeri. Kali ini Dias Danar nggak sendirian, tapi di samping gue sudah ada. Ini mah udah melalang buana di sosial media lah, udah rame lah ya. Dan akhirnya bisa hadir di Depdagri malam hari ini. Dan Mas Rais, selamat malam Mas Rais. Malam, Dias. Dan ada ini yang udah banyak ditunggu kolom komentar. Donzol dong. Ya itu loh Coach Donzol. Ada loh. ya? Ada loh. Itu emang keluarga gue. Oh iya, pantesan itu. Itu bayaran lu semua kan. Cyber Army Donzol. Halo Coach Donzol juga. Halo. Thank you Siap. udah datang malam hari ini. Thank you juga, selamat malam. Kita ngobrolin tentang sepak bola Indonesia. Iya. Walaupun biasanya gue tertarik kalau sama Coach Donzol nanti mungkin kita bikin untuk khusus futsal ya. Iya, Boleh tuh ya bisa, kita bisa, ngomongin bisa, lagi bisa. juga tuh ya. Iya, Tapi iya. ini kita akan ngobrolin tentang sepak bola Indonesia. Yang semalam juga pasti pada nonton big match antara Persib lawan Arema. Yang menurut gua salah satu one of the best match Iya. di season ini lah ya. Betul, betul. Persib dan Arema semalam. Tapi tahan dulu, nanti kita akan ngebahas Persib dan Aremanya. Gue sedikit mau ngebahas tentang keputusan Komisi Disiplin untuk Persipura atas ketidakhadirannya pada saat melawan Madura United beberapa pekan lalu. Iya. Keputusannya adalah pengurangan 3 poin, denda 250 juta. Nah, menurut Rais dulu deh. Menurut lu gimana keputusan ini? Kalau keputusan ini kita mesti lihat dari dua sisi ya sebenarnya. Kalau memang dari paparan yang dipaparkan oleh PT LIB waktu itu secara kronologis memang ini dilihatnya cukup memberatkan bagi Persipura. Tapi kan Persipura punya alasan pastinya di balik itu ketika hari pertandingan itu mereka tidak hadir. Memaksakan diri untuk tidak hadir gitu. Dan itu mungkin saya nggak tahu ya komunikasinya seperti apa. Dan tiba-tiba kalau tidak salah ada rapat darurat yang dibuat, tapi tanpa melibatkan Persipura. Nah maka itu di dalam keputusan Komdis juga saat ini masih dalam sidang tersebut menghukum LIB gitu, karena dianggap mungkin tidak menjalankan regulasi gitu. Nah ini tanpa adanya kesepakatan dari kedua pihak sebenarnya harusnya tidak bisa bulat juga walaupun nanti diputuskan tunda atau tidaknya gitu. Itu kan pertimbangan dari Komdis dan gue rasa kalau melihat dari situasi yang ada celah sih sebenarnya dari Persipura untuk melakukan banding untuk bisa mengurangi hukuman mereka gitu. Oke, Coach Donzol, menurut lo gimana dengan posisi yang krusial ya kan? Persipura sekarang posisinya krusial terus ada hukuman ini pula. Iya. Itu gimana untuk psikologis mereka mungkin dan secara manajemen dan tim? Ya jelas sebetulnya sangat memberatkan ya kalau menurut gue dengan pengurangan poin, sedangkan mereka sebetulnya punya berpeluang untuk lepas dari zona degradasi. Setidaknya sisa pertandingan mereka nggak terlalu berat-berat, maksudnya nggak seperti tim lain yang cukup berat. Tapi dengan pengurangan poin ini, gue rasa emang manajemen Persipura harus seperti yang Rais tadi bilang gitu, ada celah yang bisa mereka katakanlah counter attack ya untuk komisi banding. Dalam arti kata keputusan ini harus bisa katakanlah direduksi lah. Ya minimal tidak ada pengurangan poin, mungkin kalah biasa mungkin masih mungkin ya kalau Dari menurut nol gue gitu. nggak sampai minus gitu Betul, lah ya. karena kalau minus tuh berat banget sih. Iya Dan sih. memang tentu ini balik lagi nanti bagaimana Madura United, siapa tahu juga Madura United mau untuk katakanlah rematch. Iya, Ya betul, kita betul. juga Oh nggak jadi tahu. akan masih banyak kemungkinan dan statement dari Persipura kan ingin banding kan? Bisa jadi, Peluangnya gimana? Peluangnya apakah mungkin bisa yang tadi Coach Donzol bilang gitu, kemungkinan nggak jadi pengurangan poin mungkin itu besar kemungkinannya atau emang udah tetap seperti ini 3 Ya poin? kembali berkurang? kalau tadi yang Rais bilang apa artinya bukti-bukti yang tadi artinya itu tuh nggak bisa main hukum aja tanpa katakanlah ada kedua belah pihak ya pada saat meeting tersebut ada celah lah. Ya. Ada celah sebetulnya untuk manajemen Persipura untuk bisa mengcounter itu, tapi kembali lagi apalagi tadi Rais bilang juga PT LIB juga dapat hukuman ya. Iya, dapat hukuman Dari denda PSSI juga, kan? gitu, Iya, sebagai iya. operator karena lalai. Nah ini mungkin celah yang bisa diambil. Yang jadi ada beberapa kemungkinan lagi ya, tapi gue mau bahas sedikit tentang psikologis pemain Coach. So kan biasa megang tim ya, sih tahu gimana kondisinya. Lagi berjuang dari zona degradasi pengen lepas, lagi semangat-semangatnya mungkin, tapi kejadian ini menimpa. Nah, apa yang harus manajemen lakukan supaya tetap menjaga performa? Oke lah, lawannya bisa dibilang nggak yang terlalu berat atau gimana, tapi tetap aja pengaruh pasti Coach. Iya, hari ini lawan PS Makassar, lalu ada Bayangkara, PS Sleman dan juga PS Semarang. Artinya yang papan atas tuh cuma Bayangkara doang ya. Yang lagi race, yang lagi race. nyoba untuk juara. Yang lain tuh udah aman dari degradasi dan nggak pasti juara gitu, nggak mungkin juara. Nah menurut gua justru ini menjadi lucutan sih. Kalau gua ngeliat tadi mainnya lawan PSM itu luar biasa. Artinya katakanlah
di manajernya kan dihukum ya. Iya, yang manajer dihukum dan akhirnya turun langsung lagi Parudi Maswi gitu. Nah manajer. itu dia, Oke. kayaknya dengan turunnya si Parudi Maswi ini kayaknya Harusnya menjadi nambah stimulan yang bagus nih buat Untuk malah udah pemain malah betul ya. betul lebih tengginas lagi lah seperti halnya Persipura pada sebelumnya. Iya, di season ini kan kita, aduh gua sampai merinding Iya, karena kita bener tahu kan? Persipura ya nggak Iya, sih kayak. atau Persipura siapapun yang mainnya karakternya sama. Iya, kayak gitu. DNA Persipura tuh kayak di musim ini, Kuat. ayo dong kita menunggu Persipura, the real Persipura Iya, gitu ya. Jadi benar-benar. memang banyak. Tapi nyorotin sedikit tentang Madura United ya, berarti dengan keputusan ini Madura United dapat tambahan 3 poin. Iya. Pasti, kalau itu sementara ini dapat tambahan 3 poin. Tapi kalau misalkan nanti ada komisi banding memutuskan lain, misalnya Persipura tanding ulang gitu, Rematch misalnya, lagi rematch ya, gitu. heeh. Tapi gue nggak tahu ya, ngelihat sisi ininya mungkin agak berat juga kayaknya. Peluangnya untuk kecil lah memutuskan. ya itu Peluangnya terjadi. kecil, Iya, iya. peluang kecil untuk melakukan rematch gitu. Karena Persipura juga tidak datang. Paling yang bisa dikurangi adalah hukuman denda pertama. Terus pengurangan 3 poin ini yang mungkin sedang diperjuangkan juga oleh Persipura. Karena Untuk itu yang yalah, penting. rugi Itu yang paling banget penting. kalau Rugi sampai minus banget 3 pasti lagi. karena Iya. walaupun sebenarnya mereka punya kans ya, bahkan PSIS sendiri masih terancam, bisa diancam gitu karena secara poin gitu Persipura masih bisa menyamai dengan poinnya si PSIS sekarang ataupun Persija yang 38 poin dengan sisa 5 pertandingan gitu. Nah, ini yang menjadi juga catatan juga kebangkitan Persipura yang kita tunggu gitu, dan tentunya makin menambah semarak persaingan di papan bawah nih. Setelah Betul. Persiraja sudah pasti degradasi, tinggal cari 2 lagi nih Iya. siapa yang nemenin betul, gitu. betul. Kalau ngeliat dari papan klasmen sendiri, sebenarnya Persipura maksimalnya tuh bisa sama Persija Sama dan Persija dan PSIS. PSIS. Tapi memang kembali lagi itu dengan catatan mereka Menang sama semua. bersih dan Persija Iya. dan PSIS juga tidak meraih poin sama Iya, sekali. betul. Itu yang agak sedikit berat. Artinya masih tergantung dengan tim lain. Tapi gue sebagai pecinta sepak bola nasional, Iya, setuju. kalau misalnya tahun depan tanpa Persipura, kemana? Kayaknya ada yang kurang. Iya, ya. walaupun gue pribadi gini ya, ini juga katakanlah warning buat klub-klub yang notabene emang lu klub besar tapi tidak di manajer dengan baik gitu. Ya. Artinya lu udah nggak bisa seperti itu, udah nggak bisa ngandelin cuma lu adalah klub hebat, klub tradisional, secara tradisional. Semua harus katakanlah manajerialnya harus oke. Nah ini yang mungkin menjadi katakanlah pelecut. Kalau seandainya Persipura bisa selamat, tahun depan harus diperbaiki habis-habisan. Secara manajemen, Betul. secara manajerial Itu dia. harus banyak, dan tim-tim lain harus belajar dari hal ini ya. Betul. Bahwa emang nama besar dan juga sejarah tidak menjamin apa yang terjadi di musim itu kalau secara struktur dan lain-lain jadinya kurang rapi dan Termasuk pemain sih. Ya. Lu juga melihat salah satu yang menjadi sorotan adalah pemilihan pemain asing sebenarnya. Oke. Iya, pemilihan pemain asing dari Persipura itu sendiri gitu. Itu yang menjadi kemarin sempat menjadi semacam handicap juga bagi Persipura sebenarnya. Yang mereka dengan banyak pemain muda, terus pemain asingnya tidak berhasil mengangkat juga gitu. Nah, ini juga menjadi salah satu perhatian juga harusnya pada musim depan. Gitu. Oke, tapi prediksi kalian berdua nih, Coach Jonto sama Rais. Iya. Selamat nggak Persipura di musim ini? Ini berat ini. Iya, selamat Sih. nggak? Tapi kalau gue harus ngomong realistis, kayak enggak. Realistisnya nggak Realistis menurut gua lo? enggak. Karena kalau hukuman itu benar-benar dijalankan, Minus 3, minus 3. Lo jangan kan sekarang gini, hukumannya tidak minus 3 aja sebenarnya berat. berat untuk mengejarnya. Betul. Karena gimana juga Barito Putra juga lagi trennya Ya, juga lagi lagi lumayan bagus. bagus ya. Ya, Mereka selalu meraih poin. Rais apakah sepakat dengan Coach Zonzo untuk Iya. realistis kalau Persipura? Mungkin kita lihat dramanya di akhir musim sih, di pertandingan partai pekan terakhir. Gue rasa masih ada kemungkinan. 2-3 pekan terakhir tuh lebih krusial lagi. Iya. Ya, kita lihat aja nanti kalau ini kagak menang berarti ya sudah. Nggak apa-apa Is, nggak apa-apa. Tapi biar lu diserang juga nggak apa-apa. Sebetulnya yang seru dari ngomongin sepak bola nasional Iya, adalah iya, supporternya kan. Iya, Gitu. benar. Nggak apa-apa. Tapi semoga malah justru bisa jadi pelecut ya. Kalau Ya. misalkan kita prediksi Ini kan misalnya dia prediksi, kagak- ini Iya, ada ini prediksi, prediksi. Kita bukan prediksi. nyumpahin. Betul. Jadi kalau dia berat. ngomong, kalian nyumpahinnya apa nih? Iya, benar. Mungkin bisa. Kalau itu ntar dipotong, ditaruh TikTok nanti itu. Sepotong-potong lagi. Iya, oke. Jadi itu prediksi dan mudah-mudahan jadi pelucut. Tapi kita pokoknya selalu memberi semangat dan yang terbaik untuk Betul, Persipura. ya. Semoga bisa selalu ya bersaing dengan ya drill Persipura sampai dengan akhir musim. Betul. Ya, apapun nanti hasilnya kita tetap support. Baik, itu saja tentang Persipura. Kita doakan yang terbaik. Kita geser ke big match kita tadi malam. Yoi. Salah satu yang menurut gue selama menonton di musim ini, salah satu pertandingan terbaik antara Persib dan juga Arema. Gue pengen sedikit melihat tentang membahas tentang mental yang dimiliki oleh Persib Bandung. Iya. Tertinggal lebih dulu. Ini babak kedua loh ketinggalan Iya, ya. iya. Bukan hal yang gampang mengejar di Iya. babak yang sama. Ini mentalnya kok bisa sebegitunya? Kans mereka nih kan punya kans besar ya. Iya. Lalu ngelihatnya pertandingan semalam tuh gimana, Coach Donzol? Gue ya. Iya. Kalau gue ngelihat momen saat mereka menang sama rival abadi mereka ya Persija ya, gue ngeliat auranya tuh udah mulai Di situ iya, tuh. di situ. Kalau gue bilang, artinya lu tuh udah nggak apa ya,
udah katakanlah bisa lepas kayak Indonesia lawan Malaysia gitu. Kita kan kalau lawan Malaysia tuh selalu tuh kayak ada pressure jingnya tersendiri. di situ kan. Nah, sedangkan iya. lu Persija lawan Persib, ini sesuatu yang harus lo menangkan karena lu juara tanpa mengalahkan rival lu itu kayaknya kayak belum afdol. Kayak belum afdol. Nah, pada saat momennya apalagi emang mereka butuh poin. Iya. Dan terus kita tahu bahwa Persib Arema walaupun tidak sepanas Persib Persija, ini juga hal yang harus dimenangkan mengingat Arema salah satu calon juara juga seperti itu. Nah, ini yang membedakan dan gue suka dengan apa yang coach Albert lakukan nih, artinya berani katakanlah gambling. Ya terbukti dengan Bruno 2 gol. Bruno tuh cuma 3 gol musim ini. Dan pembuka sama 2 ini. Nah, 2 ini gol penting. Ibaratnya dosa-dosa dia yang banyak peluang kemarin. Jadi lupa orang ya. Iya, walaupun memang tetap ya kita tahu lah satu pertandingan bagus besok hancur lagi diketawain ya kan. Kalau misalnya hancur diketawain pasti seperti itu. Mas, gue pengen tanya ke Mas Rais gini. Apa yang salah dengan Arema setelah unggul? Gue melihat pertandingan setelah unggul kok malah jadi kendor nyerangnya. Sebenarnya mereka ada kelengahan ya ketika mereka unggul, ini sering terjadi nih Arema ini menit krusial kebobolan ataupun mereka dalam situasi bola-bola set piece ini kebobolan. Nah itu kemarin juga kan terjadi ketika golnya Bruno kan dari bola set piece salah satunya. Nah ini kenapa ya? Gue juga melihatnya kenapa jadi ball watching ya. Ibaratnya nggak melihat pergerakan pemain lawan. Bruno itu padahal di situ ada beberapa pemain Arema juga ada Fabiano sama Sergio Silva melakukan pengawalan gitu. Tapi Bruno bisa memenangkan duel udara itu dengan begitu baik dan bahkan Adilson Maringa sampai Iya. Gitu ya. Kok bisa Bruno dapat bola seperti itu? Gue tambahin sedikit ya. Maringa kan gak jelek ya sebetulnya. Bagus banget. Walaupun emang Teja akhirnya memenangkan pertandingan. Tapi kedua kiper sama-sama bagus. Tapi yang gue lihat nih kalau gol yang namanya sundulan itu emang unpredictable. Betul. Arah bolanya ya. Dan lo tau nggak dua momen gol itu, gol pertama itu antara Fabiano sama Sergio Silva kalau nggak salah, itu jaraknya tuh terlalu jauh. Dan itu ada celah. Nah yang kedua itu si Bruno di marking sama Renzi. Yang notabene secara posturnya udah beda salah. Nah ini yang mungkin kelengahan yang tadi Rais bilang kalau menurut gua, bahkan bisa dibilang ini show 2 kiper ya. Show 2 kiper. Yang gila sih emang terakhir tuh Teja tuh. Tendangannya Farizi Teja Pakualam yang itu penyelamatan itu susah banget. Itu susah. Sebelumnya Malinga melakukan penyelamatan bolanya Ezra Walian. Itu juga luar biasa juga. Jadi emang show-nya 2 kiper semalam ya. Gua takutnya ditawar Madrid aja nih sama Teja. Atau ditawar PSG. Donnarumma. Bener. Nah, di virtual bersama dengan kita sudah ada 2 mantan pemain dari Persib Bandung. Ya, yang sekarang udah bergabung sama kita ada Kang Zainal Arif. Selamat malam, Kang. Halo Kang Zainal Arif, selamat malam. Oh, iya. Iya, tahu kok Zainal Arif. Halo, selamat malam, Kang. Halo. Ini dia. Thank you waktunya udah menyempatkan barengan sama Dep Dagri di Jebret Media malam hari ini, Kang. Ini sama Coach Donsol dan juga ada Mas Rais di sini. Kita lagi ngebahas tentang Persib Bandung melawan Arema semalam. Nah, yes. Kang Zainal Arif semalam nonton pertandingannya? Ya, saya sempat nonton. Nah, gimana saya nonton. Persib Bandung mainnya luar biasa, sangar, semangatnya, mentalnya sangat luar biasa. Gimana? Komentarin dong sedikit, Kang Zainal. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat untuk tim Persib yang semalam bisa mengamankan 3 poin. Dan tentunya ini akan menjadi jalan mulus untuk menggapai cita-cita tim mereka bisa memperebutkan di posisi yang pertama. Itu ya. Yang kedua, pertandingan betul-betul sangat menarik. Kedua tim sama-sama menekan di menit-menit awal. Bagaimana kedua kesebelasan ini begitu sangat luar biasa. Satu, Arema mereka bisa membobol gawang Persib di menit-menit awal dan tentunya tim Persib itu sendiri juga tidak terpengaruh dengan gol tersebut. Akhirnya mereka bisa mengembalikan keadaan. Yes, dengan hasil pertandingan semalam kan berarti poinnya sama-sama 63 poin walaupun Bali United masih menyimpan 1 pertandingan ya. Iya, betul. Nah, menurut Bali pasti punya 1 kali pertandingan. Betul, menurut Kang Zainal Arif juara nggak ya Persib musim ini kan? Ya, kita lihat nanti. Sangat diplomatis. Sangat iya nih nggak sih nih. Kang, tapi kalau kita pengen tahu culture-nya dari Persib, waktu Kang Zainal Arif juga pernah bermain di Persib. Mental ini emang sangat luar biasa ya Kang. Emang sangat turun-temurun mental dari pemain Persib Bandung tuh emang
kuat gitu. Beberapa pertandingan kita lihat bisa lolos dari ketinggalan lebih dulu atau keluar dari tekanan. Nah ini apa sih Kang culture yang dari dulu sampai dengan sekarang tetap ada Kang di Persib Bandung Kang? Yang saya soroti adalah semangat bertanding di setiap pemain, bagaimana kolaborasi dari pemain belakang ke tengah sampai ke depan mereka satu tujuan, bagaimana bisa mengamankan 3 poin di pertandingan yang sangat krusial ini. Mungkin itu yang menjadi daya tarik saya untuk mengulas pertandingan semalam. Kalau menurut Kang Zainal Arif sendiri, apa yang mesti dibenahi dari Persib Bandung ke 6 pertandingan terakhirnya? 5 pertandingan terakhir. Empat bahkan ya. Apa Kang yang mesti? 4 kali pertandingan. Kalau saya sih berharap tim Persib tidak terbebani dengan 4 kali pertandingan ini. Mereka tetap bermain normal seperti biasa dan di 4 pertandingan ini anggap semua pertandingan seolah-olah final. Tapi ya itu tadi saya tekankan jangan sampai terbebani bahwa bagaimanapun hasilnya yang terpenting tim selalu ingin berjuang dengan begitu keras, tidak pernah menurunkan tempo dan tentunya bahu-membahu, saling ngebangun chemistry bagaimana di pertandingan selanjutnya Persib bisa memetalkan ritme di pertandingan seperti yang semalam. Nah, ini kalau ngomongin kayak posisinya Kang Zainal Arif kan striker ya. Striker mematikan lah, kiper takut lah gitu. Kiper takutkan. Kalau dari striker sendiri, kalau striker dari Persib Bandung sekarang, kalau Kang Zainal Arif ngeliatnya gimana? Oke. Pertama-tama saya ingin mengapresiasi sosok Bruno yang selama ini sempat disangsikan para bobotoh ya. Tetapi semalam dia memberikan bukti bahwa selama ini kerja keras dan dedikasi yang telah dia berikan kepada Persib Bandung akhirnya terjawab. Di pertandingan yang sebetulnya semalam itu seolah-olah seperti final ya buat Persib Bandung, akhirnya dia menjadi pembeda, menjadi penentu dan ya hasilnya 2 gol dan menjawab keraguan dari bobotoh ya akhirnya. Ya, dari awal saya tidak menyaksikan kemampuan seorang Bruno ya. Karena saya adalah seorang pemain depan, jadi saya paham betul bagaimana bisa keluar dari tekanan ini. Yang terpenting di setiap kali pertandingan selalu all out. Selalu memperlihatkan daya jelajah tinggi, kalaupun tidak bisa mencetak gol, yang terpenting bisa membuka ruang untuk pemain lain bisa menciptakan gol. Oke, siap. Sebelum nanti kita ke Kang Zainal lagi, saya pengen ke Coach Jonzel dan juga Mas Rais. Apa yang bikin ini strategi dari pelatih Persib Bandung juga dong untuk memberikan kepercayaan yang ini sepercaya itu, walaupun beberapa pertandingan sempat mendapatkan cemoohan lah. Tapi kalau nggak ada percayaan dari pelatih, nggak mungkin juga bisa menampilkan penampilan terbaiknya. Coach lo melihatnya gimana strategi ini? Kalau gue tadi tertarik sama komentarnya Kang Zainal ya sebetulnya sangat normatif banget ya. Udah cocok nyalek kayaknya kayak Kang Atep kayaknya. tapi artinya itu sudut pandang seorang striker yang memang katakanlah kadang butuh waktu untuk nyetel. Kita bicara memang gaya main tim juga pasti akan berbeda. Apalagi Bruno kita tahu bahwa pertengahan musim ya baru masuk. Nah itu akan sangat beda saat yang lain sudah nyetel, dia baru masuk dalam sebuah sistem. Tapi kalau saya sih ngelihatnya gini, kita bicara bagaimana cara main Persib dulu. 2 gol itu semua dari crossing kanan. Ya dari Fred sama dari set piece corner Rashid. Nah itu 2 dan salah satu kelebihan Bruno mungkin yaitu tadi karena postur yang 180 cm. Bola-bola atas dan 2 gol itu tercipta. Gol pertamanya sih cuma penalti doang sih waktu lawan Persita gitu kan. Nah, ini gue melihatnya kayaknya memang the right man on the right place saat ini. Berarti ini jadi momen yang pas juga untuk seorang Bruno untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya karena kan krusial nih 4 pertandingan lagi. Tapi mendingan super sub aja sih. Kalau karena gini Bruno karena mental itu ya, jadi ke build-nya tuh udah. Iya. Kalau gue bilang tuh kayak super sub aja mengingat katakanlah dia lebih segar gitu. Lebih segar pada saat masuk, dia masuk menit 60-an dan gak bisa diprediksi sama lawan. Oke, Mas Rais, nanti kita ke Mas Rais, tapi kita sudah bergabung juga barengan sama kita di virtual ada Mas Firman Utina juga nih. Salah satu mantan pemain Persib juga yang pernah membawa Persib juara ya di tahun 2014. Mas Firman Utina, apa kabar? Halo, halo. 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 Halo,
Halo. Halo. Assalamualaikum. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Ada lagi Persib rupanya. Iya nih, kita lagi ngobrolin Persib Bandung atas kemenangannya semalam. Kang Zainal Arif tadi udah berkomentar tentang pertandingan semalam, Mas Firman. Kalau untuk seorang Mas Firman Utina, pertandingan semalam krusial, kemenangan yang sangat penting tuh gimana nih untuk Persib Bandung ngelihatnya kans ke depannya? Iya, ibarat mobil tuh Persib mesin diesel ya. Akhir-akhir ini udah mulai menunjukkan kualitas teamworknya yang sangat baik dan komposisi tim yang sangat padu di antara lini, dan yang mereka menunjukkan bahwa mempunyai yang baik untuk pencapaian mereka di peringkat 2 saat ini. Bahkan hampir satu tingkat lagi mereka sudah bisa ada di papan atas di BRI Liga 1 ini. Mas Firman, kalau ngomongin tentang kan dulu pernah membawa Persib juara ya. Ini harapan besar juga nih di tahun ini dari para fans pastinya gitu ya, dengan peluang yang terbuka sangat lebar. Gitu. Nah, kalau menurut Mas Firman gimana peluangnya? Tetap besar kah atau kita pengen tahu dong rasanya pada saat itu di share ke sini kan itu bisa terulang lagi setelah 8 tahun ya, 2014 ke 2022. Saat itu gimana momennya pada saat juara? Boleh diceritakan juga dong ke kita? Iya, pasti suasananya berbeda ya. Di 2014 sangat berbeda. Kami juga hanya minim pemain-pemain bintang pada saat itu. Tapi kami mempunyai teamwork yang sangat kuat yang akhirnya bisa berbicara di level tim-tim yang ada di papan atas pada saat itu. Sedangkan sekarang kita lihat bahwa Persib banyak didominasi oleh pemain-pemain yang sangat luar biasa, ditunjang oleh pemain-pemain muda, dan akhirnya bisa menunjukkan kualitasnya mereka. Setiap tim pasti kita tahu bahwa yang menentukan satu tim itu adalah kerjasama tim yang sangat baik ya, atau tim behind the team yang sangat baik. Jadi saya rasa pengalaman kami di 2014 sepak bolanya udah sangat jauh berbeda dengan sepak bola sekarang tentunya, karena sepak bola sekarang udah weekend rush-nya udah sangat tinggi, attacking ada 3 moment di situ, attacking, transisi, defendingnya udah sangat luar biasa, berbeda dengan zaman 2014. Karena global sepak bola banyak perubahan, maka saya lebih melihat bahwa seandainya saya berada di posisi saat sekarang mungkin tidak mampu secara fisikal. Wah, nggak mungkin lah, masih bisa. Aduh, pengatur serangan nih. Kang Zainal Arif masih dikerjain. Kalau Kang Zainal Arif siap ya, dibutuhkan striker nih kalau minggu depan harus berangkat Kang Zainal ya. Ya, kalau saya sih ada di depan, ya mungkin yang dibutuhkan sosok gelandang yang barusan berbicara itu. Kode nih, kode. Oh, bisa paketan berarti. Paketan bisa berarti ya. Ya, karena sekalian kan Kalau kami lahir di zaman sepak bola modern sekarang ini, saya bisa bersaing lagi di papan atas tentunya ya, untuk perebutan top skor. Dengan catatan ya harus ada gelandang yang barusan berbicara itu. Yang bawa juara ya. Yang bawa juara nih. Ini yang berbicara legend Persib ini. Saya Arif udah malam melintang lah, dan alhamdulillah banyak pengalaman di dunia sepak bola. Ya mudah-mudahan aja di sepak bola sekarang ini kita lihat klasemen yang sangat saling mengejar ya, kan masih punya 50-50 kansnya ya. Yes, betul. Di papan atas ini. Tapi kan ngomongin sedikit tentang pemain tengah, karena di pekan depan itu setelah pertandingan Mark Klok tuh nggak main nih. Itu jadi kalau dilihat dari kan Mas Firman Utina juga bermain di lini tengah kan. Nah, ngelihat kekosongan yang ditinggalkan Mark Klok nanti gimana kira-kira untuk Persib Bandung nih di pertandingan berikutnya nih? Iya, lini tengah selalu jadi sorotan di Persib Bandung di saat awal-awal musim. Persib Bandung memainkan dengan perubahan sistem yang biasa sistem dimainkan 1-4-3-3, sekarang berubah di zamannya Coach Robert yaitu 4-4-2 ya.
Jadi banyak perubahan, banyak juga pemain-pemain yang tidak terlihat di sisi gelandang, terutama pemain lokalnya. Tapi saya senang dengan berkembangnya Coach Robert yang mau berubah di saat masyarakat atau boboto banyak yang bertanya kepada Persib saat sekarang, yang akhirnya terlahirlah pemain-pemain muda yang bertalenta seperti Beckham, ada juga yang kita lihat ada siapa Dedi juga selaku Ajis proaktif ya di dalam tim itu. Ini menunjukkan bahwa formasi yang menentukan juga satu peningkatan kualitas dari tim itu sendiri. Dan mereka sudah mendapatkan feel yang baik nih. Di feel yang baik, Mark Klok sudah mempunyai tandem yang baik juga, yang tidak lagi dia harus defending terus, dan dia juga jadi playmaker, sedangkan si Beckham sendiri dia tidak lari sendiri aja. Minimal mereka mempunyai 3 lawan 3 di setiap pertandingan di lini tengah gitu. Yes, kalau dulu kan di MU Scholes pernah dipanggil lagi ya untuk MU main tengah, berarti Kang Firman siap juga untuk dipanggil lagi. Ya bisa kayaknya, bisa. Beliau masih bisa menunjukkan kualitas diagonal pasnya itu. Nah, ya. itu ciri khasnya. Dia Itu ciri khas dari Firman, itu diagonal minimal pas 20 itu. menit terakhir lah. Minimal main 20 menit terakhir lah. Bareng sama Bruno tadi ya. Oke. Kalau insting mungkin jantung yang nggak kuat. Insting masih ada benar. Iya, benar. Nah, makanya 20. Oke, terakhir untuk masing-masing, untuk Kang Zainal Arif dan juga Mas Firman Utina. 3 pemain kunci sejauh season ini menurut Kang Zainal Arif dan juga Kang Firman Utina, siapa di Persib Bandung yang menjadi kunci 3 pemain di tim ini di Persib Bandung saat ini? Kalau saya sih saya menyoroti di pertahanan ya, pertahanan terakhir maksudnya. Saya melihat sosok Teja Pakualam yang selama ini menjadi buah bibir di setiap kali pertandingan yang menentukan, bagaimana dia begitu luar biasa bermain, bagaimana ada kesempatan terakhir dari pemain Arema yang bisa dia gagalkan. Dan itu menjadi poin plus Persib itu sendiri ya. Saya nggak tahu bagaimana kalau misalkan bola tersebut masuk. Saya pikir ini akan jadi problem dan tingkat kepercayaan diri tim Persib itu sendiri akan bermasalah ya. Tapi melihat Teja semalam, wah, luar biasa. Pokoknya man of the match-nya Teja. Terus yang kedua, saya melihat sosok gelandang yang begitu modern. Sosok gelandang ada di posisi Mark Klok ya. Dia tipe gelandang yang box to box, selalu ada dimanapun pertandingan sedang berjalan. Dia selalu ada di situ dan dia selalu terlibat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sosok fenomenal, yaitu Beckham. Itu jadi pembeda. Itu yang menjadi kunci. Setiap kali pertandingan Persib bermain, mereka selalu menjadi pembeda dan mereka selalu memberikan perubahan. Bagaimana pertandingan begitu berjalan sangat monoton, tapi ketika pemain tersebut sudah tune in, saya pikir itu akan menjadi masalah buat lawan. Oke, itu 3 nama dari Kang Zainal Arif. Kang Firman Utina, silakan, siapa 3 nama krusial atau 3 sosok kunci di musim ini untuk Persib Bandung? Iya, kalau key playernya masih tetap ada Mark Klok di situ untuk pengatur serangan, terus ada Silva juga bisa jadi tumpuan utamanya di lini depan, dan bahkan yang di lini belakang saya lihat 4 defendingnya sangat percaya jika satu sosok goalkeeper ini dia yang bisa membangkitkan semangat mereka. Jadi di 3 kunci itu Persib memiliki itu, dan mudah-mudahan mereka bisa menampilkan atau bisa bermain nanti di pertandingan-pertandingan berikut, sehingga timnya masih tetap solid. Skema bermainnya Persib itu masih tetap seperti
ada rohnya seperti itu. Siap. Oke. Kalau gitu Kak Firman Utina terima kasih. Kak Zainal Arif terima kasih atas waktunya. Ya salam. Maman, sehat-sehat selalu ya. Ya salam. Sama-sama. Salam. Salam dari Bang Valentino. Bang Valentino Simanjuntak belum bisa hadir hari ini tapi nitip salam barusan WhatsApp untuk Kang Zainal dan juga Kang Firman Utina. Oke, kita ya. lihat. Kalau Persib Salam. juara, Sehat selalu semua ya. siap. Kalau Persib juara kita tunggu di studio langsung ya. Siap, terima kasih. Oke, kita balik ke sini bareng sama Coach Zonal dan juga Mas Rais. Ini menarik ya, nggak ada dengan tadi ada 2 legenda Persib Bandung, Iya. 4 pertandingan ke depan ya. Gue pengen tanya peluangnya seperti apa? Karena 4 pertandingan masih ada lawan Madura, masih ada lawan Persebaya, dan juga masih akan ada lawan Persik. Ini gimana melihatnya? Mas Rais dulu deh, Kalau silakan. melihatnya 3 tim ini sebenarnya lawan Madura ini punya kepentingan masing-masing. Ya. Yang pertama melawan Madura United ya. Madura United ini masih ada kepentingan untuk lolos dari zona degradasi. Pastinya mereka akan bermain ngotot. Ini jangan sampai Persib kepleset. Gitu. Kemudian lawan Persebaya udah jelas karena masih dalam tahap perburuan juara. Iya. Ya. Kita lihat nanti sampai mungkin 2 pertandingan sebelumnya, 2 pertandingan ke depan Persebaya ini akan seperti apa. Tensinya mungkin bisa kayak semalam ya, Betul. bisa kayak Arema melawan Betul. Persib juga. Betul banget. Dan yang ketiga lawan Persik Kediri. Persik Kediri ini bisa dibilang adalah kuda hitam sekarang. Banget. Kuda hitam. Kadang-kadang mereka mampu menjadi batu sandungan bagi tim-tim di papan atas. Nah ini yang harus diwaspadai oleh Persib untuk ketika menghadapi Persik Kediri nanti. Oke, itu dari Persib. Kalau dari Bali United ke depannya karena masih menyimpan 1 pertandingan. Hari ini lawan lawan Persiraja, kita yang- bicara 3 poin lah. Iya, yang udah nggak ada kepentingan. Yang seru tuh lawan Arema. Nah, Setelah lawan Persiraja tuh lawan Arema. Artinya Ya. gini, lo kalau misalnya bicara kompetisi kan panjang ya. iya betul. Nah harus mikirin tuh, jangan sampai kayak Persib tuh, Klok nggak bisa main. Iya, akumulasi kartu ya. Iya, Freds kalau nggak Freds. salah juga cedera, Betul. seperti itu. Nah kalau menurut gua seharusnya memang katakanlah lawan Persiraja ngambil poin, tapi nggak cuma bicara ngambil poin, nggak perlu skor besar lah. Skor 1-0 yang penting 3 poin untuk menjaga jarak ya, menjaga jarak dari Persib. Tapi bagaimana lawan Arema, Madura dan Persebaya? Ya. Ini Bali ini sebenarnya sisa pertandingannya berat-berat. Berat loh, masih ada Arema, masih ada Betul. Persebaya yang emang punya kans masih. Betul, dan Persebaya ini menjadi kunci dari kedua kesebelasan ini, kedua tim ini menurut Benar, gue ya. benar. Dan tadi ngomong soal Persib masih lawan Persebaya, menurut gue itu nggak gampang. Persebaya ini kerap nggak cuma bicara mereka juga punya peluang juara, tapi kalau bisa dibilang mungkin tim yang paling atraktif ya. Nah ini salah satu tim yang mungkin gue bilang di musim ini adalah tim yang punya permainan progresif yang paling bagus. Betul. Persebaya. Persebaya. Oke, jadi ini masih ketemu Bali dan masih ketemu Iya, Persib. iya. Bagaimana Coach Aji Santoso juga meramu tim ini juga sangat luar biasa. Nggak cuma bicara teknis, tapi Ya. juga non teknis. Bagaimana membagikan semangat si para pemainnya juga luar biasa. menurut gua. Pemain-pemain mudanya juga Betul, kelihatan banget Marcelino, Persebaya, segala Marcelino. macam. Ini yang bahkan kaptennya Rahmat Irianto pun masih muda itu. Iya, iya. Ini yang membuat katakanlah liga masih seru dan memang unpredictable gitu. Walaupun katakanlah kita tahu Bali punya peluang lebih besar saat ini. Karena secara head to head pun Bali sama Persib masih unggul Bali. Betul. Masih unggul Bali ya, Iya. tapi tetap ya ini yang seru dari sebuah liga apalagi Indonesia ya. Sampai pertandingan akhir tuh masih sangat-sangat Betul. menentukan. Betul. Tinggal jangan kepleset aja nih semua. Iya. Karena masih punya peluang, Arema masih punya peluang, Bayangkara masih punya Betul. peluang. Walaupun mereka masih tergantung dengan pertandingan tim lain. Betul. Sebetulnya kalau misalnya kita mau persempit kuda pacunya tinggal 2. Tinggal Bali Ya, United dan Kalau juga kalau menurut Persib gue Bandung ya, tinggal 2. Ya. Tapi sekali lagi kalau mereka kepleset, Arema sama Bayangkara siap. Betul. Karena 5 atau 5 pertandingan terakhir deh yang kepleset Sisa sering 4 tuh. pertandingan Nah, terakhir. 5 terakhir mundur, Iya, yang terakhir itu yang sering Iya. kepleset Arema. Arema. Betul, Itu Arema kehilangan ini. Betul. momentum kan. Cuma menang lawan Persik ya. Iya. Iya, sisanya kalah. Jadi kayak kehilangan momentum itu sangat. Nah, itu kan Betul. mungkin terjadi juga nih di 4 pertandingan akhir juga. Mungkin Juragan 99 lagi fokus ke Babe Cabita ya. Oh, Paris Basing. Iya, ke Babe Cabita sama Masa. Berangkat kan sama Lagi. Oki Rengga kalau nggak salah. Betul. Oki Rengga juga berangkat. Ini harusnya kira nggak hari ini. Iya. Ya, maaf, makanya jadi gua karena dia masih di luar negeri. Mentingin Paris lah. Jelas. Oke, itu dia ya. Tapi kita lihat nanti sampai detik terakhir, sampai pertandingan terakhir masih sangat-sangat seru. Tapi ada satu pertandingan juga yang menentukan antara Madura United melawan Barito Putra nih. Ini hasilnya kan seri mereka 3-3 ya, menentukan langkah Persiraja akhirnya degradasi. Betul. Yang menjadikan Persiraja ya udah selesai nih di musim ini, selesai duluan gitu loh. Iya. Ya kan, ini gimana sih, pengen tahu deh dari Persiraja gimana. Gue nggak tahu apa yang nggak siap di musim ini dari Persiraja. Apakah tadi yang tadi coach bilang secara manajerial Iya. atau secara komposisi pemain? Ya, kita dari awal sih emang Persiraja jadi salah satu tim yang memang tidak terlihat dari persiapan tim ya. Bahkan ada beberapa foto-foto beredar ya di Ya, sosial ya, ya. media, pemain asingnya segala macam, apalagi sebelum putaran pertama selesai. Dan memang kayaknya PR besar bagi
tim Tanah Rencong ini ya kalau bicara bersaing di Liga 1 terbukti walaupun mereka sempat menang lawan Persija ya. Iya. 1-0 ya. Dan sebenarnya pertandingan kedua tuh mereka sempat kayak udah mulai kualitasnya naik udah lah. lumayan naik tapi Performanya. sekali lagi ini sebuah liga ya dia sih butuh bensin yang Konsistensi, panjang. Lu bener. nggak bisa cuma berharap 1-2 pertandingan aja dan Persiraja akhirnya harus degradasi dan memang berat sih menurut gua kalau misalnya mereka secara manajerial bahkan pemain-pemain asingnya juga kayaknya udah ya udahlah gua Iya. emang seperti itu. Walaupun secara pemain asing kan sebenarnya nggak Kualitas jelek, kualitas juga gitu. Ada Jarzak yang baru didatangkan waktu itu dari Persela di putaran kedua, kemudian strikernya kan, juga lumayan gitu sebenarnya masuk dalam daftar top scorer Top juga. scorer. Nah ini yang menjadi pertanyaan adalah materi pemain lokal mereka sebenarnya, yang bisa untuk memperkuat komposisi pemain. Nah ini materi pemain, nah, ini kan juga tergantung dari budget ya sebenarnya. Balik lagi ke Balik situ. lagi ke situ lagi. gitu. Semampu apa Persiraja bisa mendatangkan pemain-pemain yang berkualitas yang bisa bersaing. Nah sejauh ini kalau kita lihat dari sehingga posisi sekarang ya memang belum bisa bersaing. Oke, itu kalau dari Persiraja. Jadi bisa belajar juga untuk 3 tim yang nanti masuk ke Liga 1 dari Liga 2 kemarin bisa belajar nih dari satu musim ini Harusnya. gitu ya. Harusnya sih. Harusnya ya. Karena makin seru nih. Musim depan sih makin seru. Oke, tapi gue pengen menyoroti tentang Persela juga nih. Peluang Persela seperti apa? Coba kita boleh lihat klasemen lagi nggak, Mas Gary? Nes, ini dia. Persela kemarin belum meraih kemenangan nih ya kan. 21 pertandingan loh. Jadi ini sangat-sangat banyak ya. Dan juga kita lihat Persela peluangnya masih ada atau akan segera menyusul Persiraja. Atau sangat kecil untuk bisa survive. Di sini, Mas Rayus. Masih ada peluang ya. Paling enggak setidaknya bisa bersaing dengan Barito Putra paling enggak. Karena kan polling maksimal mereka kalau misalnya menang ya 32 gitu. Tapi memang berat ya bagi Persela ya. Kalau saya prediksi memang selain Persiraja ya Persela mungkin ya akan turun gitu salah satunya gitu. Karena kemarin baru kalah lagi kan. Iya. Jadi Ya ini betul. sangat berat. Agak berat juga memang perjuangannya karena sebenarnya mereka permainannya oke nih. Tapi kadang di menit-menit yang penting gitu mereka kebobolan gitu. Kalahnya tipis ketika sudah unggul kemudian bisa dibalas jadi dapatnya hasilnya seri. Beberapa pertandingan mereka seperti itu nih. Nah, ini konsistensi seperti itu nih yang mereka tidak punyai di musim ini dari Persela. Ah, Coach lo ngeliatnya gimana? Materi pemain nggak jelek loh. Persela ada tuh. Gianzola ya. Iya, Gianzola salah satunya. Gianfranco Zola kayaknya idola gua. Iya kan. Tapi kalau gue ngelihat sama ya tadi, artinya salah satu yang menyusul Persiraja gue prediksi adalah Persela. Kenapa? Karena memang secara permainan oke lah. Tadi Rais juga bilang nggak jelek-jelek amat. Ya. Tapi kembali lagi mereka selalu kalah di menit-menit krusial gitu. Iya. Artinya kebobolan-kebobolan yang katakanlah seharusnya mereka bisa ngeraih 1 poin, mereka jadi kebobolan lagi atau katakanlah 0 poin. Nah ini yang sangat disayangkan. Padahal materi pemain nggak jelek. jelek amat ya. Hitungannya nggak Oke jelek. lah Artinya gitu. bersaing lah sama kayak PSS Sleman Iya, seperti itu, bisa kayak lah. Madura seharusnya bisa. Tapi mungkin kembali lagi sih pelatihnya Jafri Sastra ya. Ya, Ya coach Jafri Sastra mungkin katakanlah belum bisa ya katakanlah untuk ngangkat lagi. Padahal lagi. sebelumnya sempat salah satu pelatih yang top level di Indonesia lah ya Betul, untuk betul, mengangkat prestasi betul. tim. Tapi berat dan kayaknya emang tahun ini peluang terbesar setelah Persiraja ya Persela. Bakal banyak pemain yang cabut kayak berarti dengan melihat Persela misalkan akhirnya iya, harus dan secara materi pemain yang tadi dibilang harusnya bisa bersaing lah dengan tim-tim lainnya. Banyak yang akan cabut berarti ya. salah satu yang mungkin akan banyak diincar adalah Malik Rizaldi dan juga Riyadno Abioso. Kalau dari Persela Lamongan yang gue lihat ya gitu. Kalau lihat dari performa mereka beberapa pertandingan ada satu lagi pemain mudanya tapi gue lupa. Tapi Gianzola kan pindah ya? Gianzola pasti kan tetap balik ke Persib. Iya, karena pinjaman. Pinjaman, Ah, pasti gantung akan di balik ke Ayubi Persib. sih itu. Ah, iya benar juga. Gantung di Ayobi Di juga. sini dia. Iya, di sini. Gantung lagi dulu. manggung di mana? Iya, Giayubi sekarang banyakan manggung di mana? Ntar Gianzola ngikutin di mana pacar berada. Terus Mas Rais. Ya paling tinggal bagaimana nanti ada beberapa gue yakin sih ada beberapa juga pemain-pemain lokal mereka yang juga cukup loyal juga kita lihat aja nanti mungkin termasuk kiper ya itu mungkin bisa jadi tetap bertahan di Persela Lamongan gitu. Tapi yang jelas pemain-pemain potensial mereka yaitu Malik Rizaldi, Riyadno Abioso gue yakin kalau nggak pindahnya ke sesama tim Jawa Timur biasanya Persebaya nih. Betul. Iya, Yang kerap untuk ngambil pemain-pemain berbakat dari Persela. Iya. Persela ini kayaknya tim satelitnya Persebaya. Iya, benar ini satu tim Persebaya. Liverpool sama Southampton. Iya. Feeder club. Itu jadi lumayan lah gitu karena udah banyak di situ contoh kasusnya kita tinggal tunggu aja sampai akan bersinar lagi gitu. Iya, kok tapi gue mau nyoroti sedikit tentang Gianzola. Kalau sampai balik ke Persib dia dapat tempat nggak? Enggak. Enggak. Musim Pasti depan ya kan? terus sulit. Enggak Tapi bakal. Giayubi dapat tempat di hati lo. Gue ngeliat Abdul Aziz Lutfi aja kagak dapat tempat lagi kan. iya, Padahal
Ini anak kan pernah di futsal. Iya. Iya. Dan smart player. Smart player. Tapi Visinya bagus ya? Visinya Iya, bagus, iya. tapi memang kita tahu bahwa benturan-benturan di Liga 1 kan sangat keras ya. Kenceng ya. Pada saat di Persiba dia bagus banget loh. Bagus. Dan PSMS juga kan lumayan. betul di Iya, PSS iya, iya. bahkan bisa dibilang inti lah ya Iya. regular dan Pasti. yang di Persib sempat regular tapi akhirnya kalah bersaing. Tapi memang kita bicara ketatnya liga, mendingan sih menurut gua kayak Gianzola, kayak Abdul Aziz Lutfi mendingan Pindah. pindah Tapi dan biar dapat tempat karena apa, secara kualitas mereka layak. karena Iya. jam bermainnya biar Betul. dapat ya. Itu dia. Ya atau dipertahankan untuk menjadi kedalaman skuad dari Persib Bandung bisa Betul. jadi. Atau kalau Gianzola bisa jadi road manager Gia Yubi lah. Kan bisa di pemain bola dari Rodman. Kalau Rodman gue juga mau. Oke, itu dia, kita berdoa juga yang terbaik untuk tim-tim lainnya ya supaya bisa memberikan yang terbaik di sisa pertandingan ini. Yes. Nah, tapi kita sedikit menyoroti bergeser lagi ke ngomongin kasta ketiga sepak bola nasional, yaitu ada bahasan tentang kemarin rame akhirnya keluar. Kemarin sempat kita bahas tuh hari Selasa ya Mas Gary ya. Ada dong kalau bisa ada obrolan dong dari federasi, Bung Yuke yang bilang gitu. Untuk mempertegas situasi ini supaya tidak berlarut gitu. Iya, Betul. Nah, akhirnya kan ada statement ya kan dari ketua PSSI dengan mengungkapkan kecewaannya terhadap wasit. Kalau enggak mau dipakai wasit luar apa segala macam. Nah, gue pengen tahu pandangan kalian berdua dulu tentang keputusan wasit di Liga 3 ini. Ya, duluan. Oh, gue. Duluan. Udah kayak Ayubinya udah. Gua sedih ya sebetulnya. Kenapa? Karena lu nggak jadi roadman Bukan, dia. bukan. Udah selesai. Gue sedih karena ngelihatnya gini. Gue tuh ngikutin bola nasional tuh dari tahun 94 ya. Pada saat Liga 1. Ya. Liga Indonesia ya, di Indonesia Lebur ya. pertama. Itu gue masih SMP lah gue saat itu. Jadi gue nonton dari Persib juara pertama kali tanpa pemain asing. Ya. Lalu sampai katakanlah sampai hari ini lah gitu. Nah yang menarik kan Liga 3 saat ini kan live streaming ya. Iya, betul. Jadi Viral. kalau gue denger tentang Liga 3 itu dari pemain, dari teman-teman pelatih Iya. yang mereka bilang wah pokoknya Liga 3 itu neraka. Neraka sakor di bawah neraka jahanam. Udah bawah banget ya. Jadi agak sedikit apa ya? Agak sedikit spooky ya, menakutkan gitu. Dan sekarang terlihat jelas banyak banget keputusan-keputusan yang emang ajaib ya Iya, dan mereka Ajaib, wasit iya, yang berlisensi loh. Dan gue lihat wasitnya muda-muda. Iya. Wasitnya masih muda-muda dan gue menyayangkan katakanlah gini. Memang gue sendiri nggak punya bukti apapun. Tapi ini terlalu jauh gitu loh, terlalu Kelihatan lah itu ya. banget masalah foul, masalah offset apalagi Iya, gitu. iya. Ya artinya gue aja nggak punya lisensi wasit tahu itu nggak offset gitu. Iya, loh. benar. Masalah Apa? of the game-nya itu Iya. dipertanyakan. Ada yang komen kan, ada dia apa di Twitter bilang ini kayak kang parkir stadion jadi wasit. Jadi Tapi wasit. iya makanya gue bilang kan jadi kayak kita tuh pecinta sepak bola nasional jadi sedih gitu Betul, dengan sedih keputusan sih. seperti itu. Walaupun gue nggak tahu apakah ada permainan atau apapun yang seperti yang diumumkan karena nggak ada. Ya kita nggak Ya, punya bukti nggak ada juga nggak punya untuk bukti bahas walaupun sana. BS ketangkap ya. Iya ketangkap. Oh, iya? Kalau BS kan sudah ditetapkan sebagai Liga 3 Jatim tapi ya. Iya. Liga 3 Jatim Oh. dia. Nggak tahu yang Liga 3 nasional. Oke. Gue mau bahas tentang gini. Akhirnya di titik ini ketua PSSI atau federasi bersuara. Iya. Apakah karena pemiliknya adalah public figure jadinya lebih didengar? Nah, karena ini bukan baru seminggu 2 minggu Iya, dia berjalan. iya. Kasus juga bukan 1-2 tapi udah berkali-kali. Akhirnya baru bersuara sekarang. Aduh, Prilly lagi. Nah, apa karena Prilly atau karena public figure yang Nggak. bersuara jadinya punya perhatian ke sana? Gini sih, kalau soal bersuara udah sering federasi bersuara, kita mengecam, kita apa namanya ya kita bicara keras lah apa segala macam. Tapi yang kita perlu adalah sekarang bukti aktualisasi dari omongan tersebut gitu. Gimana sih sanksi terhadap wasit-wasit tersebut Nah, gitu. itu Sanksi dia. disiplinnya seperti apa yang diterapkan? Realnya apa Realnya gitu apa? ya? Wasit itu diistirahatkan kan tidak ada informasinya nih sekarang. Entah itu apa dari kebijakan federasi gitu untuk terkait dengan hal tersebut gitu untuk tidak membukanya kepada publik gitu. Oke, kita evaluasi, hanya sekedar evaluasi aja bicara keras gitu. Kita kecewa juga gitu. Kita akan melakukan investigasi gitu. Tapi Satgas masih ada nggak sih? Satgas? Satgas masih ada. Satgas COVID. Iya, maksud gue kan waktu itu kan ada tuh apa
pakai rompi iya, ya kan? iya. Yang Iya. bordirannya di TC. Betul. Sama Senin. Pada Senin. Iya, iya, iya. Jadi itu ngaruh ya. Iya, maksud gue itu masih ada nggak sih? Dan Tapi di Liga 3 gue nggak ngeliat ya, kayak waktu di Liga 1 ya, nongol di tengah Liga gitu. 1 masih ada kan? Yang Masih ada, Liga 1 masih istirahat di tempat. Gue menyoroti wasit. Kita kurang wasit nggak sih, Coach? Kalau Indonesia? secara Harusnya kuantitas enggak, kan? banyak, Banyak kan wasit kita kan? Orang tiap fan, Kualitasnya yang kita nggak tiap fan football ada wasitnya. Nah, wasit footballnya banyak. Itu Banyak. wasit Asprof loh. Itu Asprov loh. Iya, punya Bang. lisensi loh. Iya, Mereka makanya. karena nggak ada kompetisinya jadi fan football rekaman. Bahkan mereka suka curhat. Kalau ada wasit yang nggak lisensi, mereka suka curhat sama gue. Kadang-kadang gini, coach itu wasit nggak lisensi kok dipakai. Anjir ini fan football bos. pada fan football. Tapi klub gua kalau fan football pakai yang wasit berlisensi. Iya, Gitu iya, kan. iya. Ya, Berarti tapi gini, di musim depan bakalan ada nama-nama besar juga seperti Raffi Ahmad dengan timnya masuk menjadi Ya. Liga 1. Ya. Kemudian ada juga Kaisang. Persis, Kaisang dan juga Alga Thohir ada di situ. Nah. Di Liga 2 masih ada Atta Halilintar. Kemudian Ya. Gading Martin dengan kabar terbarunya. Iya. betul. Apalagi Persik kemungkinan bertahan ya. Yes, kemungkinan bertahan. Jadi banyak nama-nama besar selebritis yang ada dan terlibat di sepak bola. Apakah ini sinyal bagus untuk sepak bola Indonesia biar lebih ya gitu, kalau lo melengseng dikit kan akan dikomentarin dan Iya, akan viral gitu. Lo ngeliatnya gimana Mas Rais? Sebenarnya memang bagus ya. Ketika Raffi pertama kali Liga 2 musim ini akhirnya ikut serta, ini sudah mengubah semacam paradigma ya di industri klub Indonesia. Dia mampu melahirkan bagaimana mengelola digital klub yang secara baik gitu. Apa namanya? Dia mampu membuat live streaming menjadi ibaratnya pendapatan baru yang bisa dihasilkan dari sebuah klub itu. Yang itu gue bilang tadinya mungkin Banyak belum klub bisa, yang belum banyak ngeh. klub yang belum ngeh. Karena masih dari penonton aja Klub-klub gitu. besar padahal Masih tradisional. punya Tradisional. benar, padahal punya basis massa yang sangat luar biasa gitu. Akhirnya dengan adanya Raffi bisa membuka mata tersebut dan jadi salah satu inovasi baru yang diikuti sekarang nih oleh beberapa klub kita gitu. Terus selain itu adalah di sisi lain adalah ini bentuk campaign yang positif sebenarnya dengan adanya mereka. Kalau misalkan memang liga kita nggak benar juga gitu dalam pengelolaannya, ini tentunya akan menjadi campaign negatif yang akan Betul. berbalik sendiri kepada kompetisi itu sendiri gitu. Secara kualitas harusnya bisa makin ditingkatkan, terlebih dengan sudah mulai industrialisasi sepak bola juga semakin meningkat Ya. dengan adanya para selebritis Ikut masuk, tersebut ya. ikut masuk yang pastinya akan meningkatkan komersial dari klub ataupun value dari kompetisi tersebut, sponsor pasti akan lebih banyak. Benar, karena kalau melenceng dikit itu diviralin, Ya, rame ya. kan jadi Rame, negatif. pasti akan turun Iya. lagi. Coach, ada nggak berarti artis-artis lagi yang akan masuk liga nih? Ya, lah gue nanya doang. Gue cuma nanya prediksi, ada nggak kira-kira nih? Iya. Kalau Gak usah menyebut nama kalau emang ada. ya mungkin dari kalangan artis-artis dari ini penyanyi-penyanyi idol kali ya. Wih, ini. Penyanyi iya, idol. iya, iya, iya. Delon. Kan main bola bareng sama- SFC. di Jakarta 69 juga. Oh, 69, betul. Iya, iya. Tapi gue jadi- menarik yang tadi Rais bilang soal Raffi Ahmad ya. Iya. Raffi Ahmad kan ngedobrak ya. Ngedobrak, Bisa dibilang yang babat alas. Iya. Akhirnya datang tuh orang kepikiran untuk artis nih. Karena gimana juga mungkin mereka pengen tahu bagaimana industri sepak bola di Indonesia dan mereka bisa menjadi salah satu kata pemicu industri sepak Iya, bola di Indonesia. iya, yes. Kalau di Eropa mungkin Roman Abramovich ya. Iya. Ya pemilik klub yang pertama, abis itu baru orang-orang Arab pada Iya. Pada datang. ikut, ya. Betul. Sponsor segala Nah, macam. kembali lagi kontrol sosial kalau gue bilang. Iya, yang itu kan paling seru. Lebih seru kan sekarang Tapi tuh. nggak tahu sih kalau mungkin gua nonton bola di tahun 2010, di bawah 2010 ya. Sosial media kan nggak sekencang sekarang ya. Dulu Iya. Twitter juga udah rame tuh waktu 2010 waktu kasus yang si Imris Bergen. Iya, Ah, itu iya, sempat iya. rame. Udah ada Kiki bener. Amalia juga waktu masih jadi ini Iya, ya. sama Iya, Marcus iya, Horizon iya. ya. Ini kenapa jadi gosip ya? Tapi sekarang udah berubah lah petanya, Berubah, industrinya udah berubah. Betul, kontrol sosialnya menurut Kontrol gue yang sosialnya paling jadi- bagus. Jadi setidaknya ada tekanan Ya. untuk katakanlah operator kompetisi untuk Jadi, lebih baik lagi. Secara kualitas. Betul. Yes, itu dia. Tapi kita berdoa yang terbaik untuk sepak bola Indonesia, mau Liga 1, Liga 2 ataupun Liga 3 ya. Yes. Ya. Coach, thank you banget. Thank you, Hari thank you, ini, Mas Dias. Aris, Thank thank you you, banget. Yes. Thank you juga berarti udah nonton kita. Sampai ketemu lagi hari Selasa depan. Dias Danar, Coach Jonjo dan juga Mas Rais cabut. Dah.